Pada video kali ini kita akan membahas soal SNMPTN 2008 kode 302. Kali ini kita akan membahas soal kimia. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Dengan menggunakan potensial elektroda standar di bawah ini, maka diagram sel galvaninya adalah, yang ditanya itu mengenai diagram sel. Ini adalah topik dari sel volta. Jadi seperti ini. Kalau ada bentuk potensial elektroda standar, maka kita urutkan dari yang namanya harga N0 yang paling kecil. Berarti kita urutkan dari N0 yang paling kecil sampai N0 yang paling besar. Nah, di sini positif 1,33 dan negatif 0,76. Berarti yang paling kecil adalah yang negatif, yaitu si Zn, kemudian si Cr2O7 2 negatif. Semakin ke kiri, di sini dia semakin mengalami oksidasi, yang ke kanan itu mengalami reduksi. Rumus mencari diagram sel atau notasi sel. Jadi ini rumusnya adalah diagram sel atau notasi sel. Itu ingat aja. Ini ingat oksidasi, jembatan garam, reduksi. Oxred. Oksidasi, yang mengalami oksidasi ini adalah si Zn karena N0-nya lebih kecil. Sedangkan yang mengalami reduksi adalah Cr2O7 2-. Oksidasi itu biloksnya naik. Berarti di sini kan biloksnya dari 2 ke 0. Ini adalah reduksi. Dia berubah menjadi oksidasi. Berarti persamaannya menjadi Zn menghasilkan Zn2 positif. Di sini biloksnya adalah 0 menjadi 2. Berarti oksidasi. Jembatan garam yang reduksi itu adalah Cr2O7 2-. Nah, di sini biloksnya adalah O-2 kali 4 minus 14 supaya sama dengan minus 2. Berarti sini 12 bagi 2 6. Di sini Cr-nya 3. Berarti dari 6 berubah ke 3 itu adalah reduksi. Sehingga persamaan reaksinya menjadi Cr2O7 2 negatif menjadi Cr3 positif. Nah, karena di sini dia dalam bentuk larutan dan di sini dalam bentuk larutan, sehingga dalam bentuk diagram selnya atau notasi selnya kita harus buatkan yang namanya elektrodanya. Elektrodanya itu menggunakan elektroda platina atau PT. Sedangkan yang ini adalah dari logam menjadi aqueous, ya kan? Dari solid menjadi aqueous. Jadi ini menggunakan elektrodanya biasanya adalah Zn. Jadi Zn-nya tidak perlu kita tuliskan elektrodanya seperti yang di persamaan reaksi. Sehingga jawabannya adalah yang kalau ini Cr3 pos menjadi Cr2O7 2- dari 3 ke 6 oksidasi, salah. Cr2O7 itu adalah reduksi. Kemudian di sini elektrodanya Cr3 pos menjadi Cr2O7 2-, salah. Ini adalah oksidasi. Zn2 pos menjadi Zn, ini adalah reduksi, salah. Zn adalah oksidasi. Dari 0 ke 2 ini oksidasi. Ini tadi dari 6 ke 3 ya, reduksi. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 2. Logam aluminium sebanyak 0,2 mol dilarutkan dalam 600 ml larutan asam sulfat 0,5 molar. Menurut persamaan reaksi, 2Al ditambah 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3H2. Volume gas hidrogen dalam liter yang terbentuk pada keadaan standar adalah
nomor 2 ini adalah topiknya mengenai stoikiometri. Baik, kita tulis terlebih dahulu data-data yang diketahui. Berarti yang diketahui adalah mol dari si logam aluminium itu sebesar 0,2 mol. Berikutnya, volume dari si asam sulfat. Asam sulfat itu rumusnya adalah H2SO4, volumenya 600 ml, molaritasnya 0,5 m. Yang ditanya adalah volume gas hidrogen dalam keadaan STP. Berarti volume dari si H2 dalam keadaan STP. Nah, dari sini kita tulis terlebih dahulu yaitu persamaan reaksinya. Jadi persamaan reaksinya itu kita tulis di sini 2Al ditambah 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3H2. Nah, jika ada persamaan reaksi, ini wajib kita setarain, tapi jika sudah terisi koefisien di depan sini, biasanya reaksinya sudah setara. Yang ditanya adalah volume gas hidrogen dalam keadaan STP. Berarti rumus mencari volume gas hidrogen dalam keadaan STP itu adalah mol dikali 22,4. Berarti dari sini kita butuh mol dari si hidrogen. Mol hidrogen bisa kita cari dari mana? Dari data yang diketahui. Siapa yang diketahui? Mol aluminium. Aluminium ini di sini molnya adalah 0,2 mol. Kemudian ada data lagi yang diketahui adalah si H2SO4. Berarti dari H2SO4 kita bisa cari molnya. Rumus mencari mol untuk H2SO4 itu adalah mol H2SO4 jika diketahui volume dan molaritas, rumusnya adalah molaritas dikali volume dalam liter. Molaritasnya adalah 0,5 dikali volumenya 600 dirubah ke liter, berarti menjadi 0,6 liter. Di sini 0,6, 0,3 mol. Berarti sini molnya ada 0,3 mol. Nah, yang diketahui molnya ada dua. Ada si aluminium dan H2SO4. Jika diketahui mol zatnya ada dua atau lebih, maka untuk mencari mol dari H2, kita tentukan dulu reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah mol dibagi koefisien yang paling kecil. Berarti di sini kita cek 0,2 bagi 2, 0,1, 0,3 bagi 3, 0,1. Ternyata setelah dibagikan sama-sama 0,1. Sehingga kedua-duanya ini habis. Berarti yang ini habis, yang ini juga habis. Artinya kedua-duanya sebagai reaksi pembatas. Berarti ini sebagai reaksi pembatas yang habis. Sehingga untuk mencari mol dari si H2 bebas. Kita mau menggunakan mol yang mana saja terserah karena kedua-duanya habis. Berarti molnya sama dengan koefisiennya 3 per 3 dikali 0,3 ini sama dengan 0,3. Oke, berarti di sini 0,3 dikali 22,4. Ini adalah sebesar 6,72 liter. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, jika kita gunakan mol yang ini juga sama. Kan di sini jadi ya, koefisien ditanya kita buat 3 per 2 dikali mol yang ini 0,2. Habis kan? Berarti 0,3. Jadi sama saja. Karena keduanya sama-sama reaksi pembatas. Seperti itu. Nomor 3. Pada reaksi A gas ditambah 2B gas menghasilkan C gas ditambah 2D gas. Memiliki konsentrasi awal A dan B masing-masing adalah 2 molar dan 1,5 molar. Setelah kesetimbangan tercapai, konsentrasi A menjadi 1,5 molar. Harga KC dari reaksi tersebut adalah
Nomor 3, topiknya adalah tentang kesetimbangan. Nah, di sini diketahui konsentrasi awal dari si A, jadi konsentrasi A dan konsentrasi dari si B itu masing-masing adalah 2 dan 1,5 molar. Ini adalah kondisi awalnya atau mula-mula. Setelah kesetimbangan, berarti dalam keadaan setimbang, konsentrasi A itu menjadi 1,5 molar. Nah, di sini kondisinya dalam keadaan setimbang. Yang ditanya adalah harga Kc-nya. Baik, jika ada topik kesetimbangan, yaitu di sini reaksinya adalah A ditambah 2B setimbang, berarti ini seharusnya bolak-balik, C ditambah 2D. Jika ada diketahui dalam kondisi mula-mula atau awal dan setimbang, maka kita ngerjainnya pakai MBS, mula-mula bereaksi setimbang. Nah, mula-mula dari si A itu adalah 2, si B adalah 1,5. Ini tidak ada mula-mulanya. Dalam keadaan setimbang, si A itu bernilai 1,5. Sehingga si yang bereaksi untuk si A adalah 2 dikurang berapa supaya 1,5? Berarti sin 0,5. Jika di sini sudah dapat 0,5, mencari yang di sini itu tinggal pakai perbandingan koefisiennya, yaitu 2/1 kali 0,5. Berarti di sini adalah 1. 1/1 kali 0,5, berarti sini adalah 0,5. 2/1 kali 0,5, 1. 1,5 dikurang 1, 0,5. 0 ditambah 0,5, 0,5, di sini 1. Yang ditanya adalah Kc. Kc itu rumusnya adalah konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisien. Tapi ingat, kalau Kc dia harus berfase aqueous dan juga gas. Konsentrasi produknya C berfase gas, sehingga kita tuliskan konsentrasi C dikali konsentrasi D pangkat 2 karena koefisiennya ada 2 dan dia berwujud gas, per konsentrasi dari si A dikali konsentrasi dari si B pangkat 2. Konsentrasi dari si C adalah 0,5 molar, yang D adalah 1 kuadrat, per yang A adalah 1,5 dikali yang B adalah 0,5 kuadrat. Ini ya. Ini habis, berarti sini habis tinggal 0,5. 1 kuadrat itu adalah 1. 1,5 itu adalah 3/2. Berarti 3/2 dikali setengah, berarti 3/4 naik ke atas ya. Berarti jadi gini kan, 1/3/4. Berarti kan ini naik ke atas sama dengan 4/3. Nah, 4/3 ini sama dengan 1,33. Sehingga jawabannya adalah yang C. 4. Reaksi PCl5 gas setimbang PCl3 ditambah Cl2 gas mempunyai Kp 1,25. Pada 150 derajat Celcius, pada suhu tersebut tekanan parsial dari gas PCl5 dan gas PCl3 saat kesetimbangan adalah 0,9 atm dan 0,75 atm. Maka tekanan parsial gas Cl2 dalam atm adalah, nah, ini juga topiknya masih tentang kesetimbangan, tapi di sini yang ditanya adalah mengenai Kp. Nah, di sini diketahui kondisinya tekanan parsialnya sudah dalam keadaan setimbang. Berarti jika sudah dalam keadaan setimbang, kita tidak perlu mengerjainnya pakai MBS lagi, mula-mula bereaksi setimbang. Tinggal masukkan ke rumus saja, tapi terlebih dahulu kita buat dulu yang diketahui tekanan parsial dari si PCl5 itu adalah 0,9 atm, tekanan parsial dari si PCl3 ini adalah 0,75 atm, Kp-nya adalah 1,25, yang ditanya adalah tekanan parsial
dari si Cl2. Nah, karena sudah kondisi setimbang, kita tinggal masukkan rumus. Kalau Kp itu sama dengan tekanan parsial produk, tapi Kp dia harus yang berwujud gas. Nah, produknya itu yang sebelah kanan, berarti si PCl3, tekanan parsial dari PCl3 pangkat 1 dikali tekanan parsial dari si Cl2 pangkat 1 karena koefisiennya 1 dibagi tekanan parsial dari si PCl5 pangkat 1. Kp-nya ini adalah 1,25, tekanan parsial dari PCl3 adalah 0,75 dikali tekanan parsial dari si Cl2 yang ditanya dibagi dengan tekanan parsial dari si PCl5 yaitu 0,9. Nah, 1,25 sama 0,75 sama-sama bagi 0,25 ya. Berarti ini kalau dibagi 0,25 ini adalah 3 habis 3. Ini dibagi 0,25 adalah 5. 0,9 dibagi 0,3 itu adalah maksudnya 0,9 bagi 3 ini adalah 0,3. Berarti tinggal 0,3 dikali 5, berarti tekanan parsial dari Cl2 adalah sebesar 1,5 atm. Sehingga jawabannya adalah yang D. 5. Nama senyawa hidrokarbon dengan rumus CH3, CH, C2H5, C, rangkap 3, C, CH3. Baik, untuk nomor 5, ini adalah jenis hidrokarbon karena dia memiliki ikatan rangkap 3, sehingga ini adalah salah satu jenis dari si alkuna. Nah, ingat, ini kita jabarin ya, CH3, kemudian di sini adalah CH, di sini adalah C2H5, C2H5 itu adalah CH2, CH3, kemudian berikutnya adalah C, rangkap 3C, kemudian CH3. Nah, dari sini, kalau kita mau memberi nama, kita tentukan dulu rantai yang terpanjangnya. Jadi rantai terpanjangnya kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata rantai terpanjangnya ada 6. Berarti ini sebagai rantai utama atau rantai yang paling panjangnya. Nah, nomornya itu yang dekat dengan rangkap. 1, 2, 3, 4 jumpa rangkap, 1, 2 jumpa rangkap. Berarti nomornya adalah dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya itu adalah cabang dulu. CH3 ini adalah metil, metilnya nomor 4, berarti namanya adalah 4-metil. Kemudian nomor ikatan rangkapnya di nomor 1, 2, jumpa rangkap. Berarti 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini adalah heksuna. Berarti 4 metil, 2 heksuna. Sehingga jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 6. Dalam suatu atom, jumlah maksimum elektron yang memiliki bilangan kuantum N sama dengan 3 dan M sama dengan positif 1. Topik nomor 6 ini adalah mengenai bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu ada pengaruh sama si konfigurasi elektron. Tapi di sini N ini adalah menyatakan kulit. Jadi di sini adalah kulitnya kulit ketiga. Ya kan? Kalau dia kulit ketiga itu adalah misalnya gini konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ya kan? Kemudian 4p6,
berikutnya sampai seterusnya nanti. Nah, di sini adalah N-nya itu adalah 3. N itu kulit. Ini kulit ke-1, kedua, ketiga, keempat, ketiga, dan keempat. Berarti kulit ketiga itu ada di 3S2, 3P6, dan 3D10. Nah, dia minta itu M-nya adalah positif 1. Berarti dari sini kita harus gambarin orbitalnya atau diagram orbitalnya. Kalau dia 3S2, ini kan 3S2, saya pisahkan dulu. Ini berarti orbitalnya S itu adalah cuma 1. Ini tuh 3P, kalau misalnya dia 3P6. Berarti ini diagram orbital P itu ada 3. Baik. Dan 3D10, kalau di itu diagram orbitalnya atau kotaknya itu nanti ada 5, 1, 2, 3, oke 5. Nah di sini kan nilai M-nya itu kalau S 0, kalau dia P itu dari min 1, 0, dan positif 1, kalau dia dari minus 2, min 1, 0, 1, dan 2. Di sini dia minta M-nya adalah positif 1. Berarti kalau S M-nya 0, berarti dia tidak termasuk 3S2. Kalau P ada 1 di sini dia ada 1. Kemudian kalau D di sini juga ada 1 di sini ya. Berarti di sini kan M-nya itu adalah positif 1 di sini. Ini M-nya positif 1 juga di sini. Sehingga elektron di sini kan dia 1, 2, dan di sini elektronnya juga sama 1, 2. Jadi katanya dalam suatu atom jumlah maksimum elektron yang dimiliki bilangan kuantum n sama dengan 3 dan m sama dengan positif 1 itu adalah ini. Kalau ini kan m-nya positif 1 nggak ada. Kalau ini m yang positif 1 ini 1, 2. Yang di sini 3, 4. Berarti jawabannya adalah yang B. Jadi jumlah maksimum elektronnya yang kondisi M positif 1 itu ada 4 ya. Oke. Kalau F itu dia tidak ada kalau F itu subkulit dari 4F. Sehingga yang ada di kulit 3 itu adalah S, P, dan D. Seperti itu. 7. Nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital adalah, ini juga sama topik tentang yang namanya bilangan kuantum. Baik, untuk soal ini langsung aja ya, kita buat triknya aja dulu langsung. Jadi, triknya adalah gini. Kalau dia tanya bilangan kuantumnya mungkin, yang pertama itu adalah triknya. Itu yang mungkin itu nanti N, nilai N itu harus lebih besar daripada si L. Oke. Kemudian yang berikutnya triknya adalah seperti ini. Nilai M itu harus bernilai minus L sampai dengan positif L. Kita cek. Di sini N-nya 2, L-nya 1 berarti memenuhi N lebih besar daripada L. M-nya itu di antara minus L sampai positif L. L-nya 1 berarti minus 1 sampai positif 1. Berarti ini mungkin. N 2, L2 berarti salah karena sama. N3, L3 sama, salah. N1, L1 berarti ini salah. N3, L2 bisa jadi M-nya itu minus L sampai positif L. Berarti ini 3. Sedangkan L-nya 2, seharusnya minus 2 sampai positif 2 nilainya, berarti salah. Sehingga jawabannya udah ketemu sebenarnya yang A. Tapi, atau caranya gini. N ini kan kulit, berarti dia kulit kedua. Berarti di sini 2. Kalau L itu sama dengan 1, berarti ini adalah menyatakan P. Jadi ingat, kalau nilai L itu ada S, P, D, dan F. Nilai L itu dari 0, 1, 2, dan 3. Jadi jika dia L-nya itu bernilai 1, itu adalah P. Berarti 2P. Gitu dia. Nah, P itu dia kotaknya ada berapa?
P itu kotaknya ada 3. P itu kotaknya kan ada 3. Nah, dari min 1, 0, positif 1. Di sini dia berhentinya min 1. Ada. Nah, makanya dia kan 2P itu ada, benar. Kalau ini, saya 2. L-nya itu 2. Berarti 2D. 2D kan nggak ada. Kan 1S2, 2S2, 2P, habis 2P, 3S, 3P. Gitu ya. Baru habis itu 4S, 3D. Jadi 2D itu nggak ada. Kemudian, ini N-nya 3F. 3F itu nggak ada. Yang ada itu adalah 4F. Ini N-nya 1, ini P. Berarti dia 1P. 1P nggak ada. Kan yang ada 2P. Ini dia N-nya 3. Berarti di sini 3. L-nya 2 itu ada D. Berarti 3D. Nah, sekarang D itu adalah kotaknya itu ada 5. 1, 2, 3. Dari minus 2, min 1, 0, 1, 2. Di sini dia minta 3, nggak ada. Makanya dia salah yang ini. Maka jawabannya A. Seperti itu ya. Baik. Nomor 8. Rumus molekul berikut yang menyatakan lebih dari satu senyawa. Berarti di sini adalah lebih dari satu senyawa. Kecuali. Kita cek dulu. Ini adalah tentang senyawa organik. Nah, yang pertama, ini adalah C2H5Br. Ini jenis si alkana. Ya kan? Jenis si alkana, yaitu C-nya ada 2. Kemudian di sini, kalau di sini misalnya Br kita buat, berarti sini jadi CH2, CH3, namanya jadi 1,2. Berarti namanya adalah bromoetana, ya kan? Atau 1 bromoetana. Berarti ini bromoetana. Kalau Br-nya kita pindah kemari, tetap sama. Jadi tetap namanya bromoetana. Berarti cuma 1 dong. Nah, yang ini adalah C2H6O. Ingat, ini adalah rumus jenis si alkohol. Jadi gini dia. Alkohol itu memiliki rumus yang sama dengan si ether, yaitu sama-sama CnH2n tambah 2O. Kemudian ada aldehid. Aldehid ini memiliki rumus yang sama juga dengan si keton. Ini rumusnya sama dengan si keton, yaitu sama-sama CnH2nO. Berikutnya ada nanti asam karboksilat. Itu rumusnya sama dengan si ester. Sama-sama CnH2nO2. Ini dia rumusnya. Nah, kalau kita cek C2H6O itu adalah rumus dari sini. Kalau C-nya 2 berarti N-nya 2. 2 kali 2 4 tambah 2 6. Berarti ini adalah rumus alkohol dan ether. Berarti lebih dari 1. Oke. C2H4O2. Ini adalah rumus dari sini kan. CnH2nO2. Nah, berarti kalau C-nya 2, N-nya 2, 2 kali 2 4. Ini adalah rumus dari asam karboksilat dan ester. C3H8O itu rumus yang ini, alkohol dan ether, berarti lebih dari 1. Nah, yang ini C3H7Br, ini adalah jenis alkana. Berarti C-nya ada 3, kita gambar dulu 1, 2, 3. Kita buat Br-nya di sini. Berarti sini jadi CH2, CH2 dan CH3. Berarti namanya 1, 2, 3. 1 bromo propana. Nah, apakah ada bentuk yang lain? Kita gambar lagi 3, 1, 2, 3. BR-nya kita garis sini. CH3, CH, CH3. Nomornya 1, 2. Berarti nomor 2 ada bromo. Berarti 2 bromo propana. Nah,
Ini berarti lebih dari 1, berarti ada 2. Sehingga jawabannya adalah yang A, yaitu bromoetana. Jadi rumusnya cuma 1, si bromoetana saja. 9. Jika 74Be menangkap sebuah elektron, maka dihasilkan. Nah, untuk nomor 9, ini materinya adalah tentang kimia inti ya. Oke, jadi intinya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini ada 74Be menangkap sebuah elektron, maka dihasilkan. Jadi gini, misalnya ini ada partikel. Partikelnya itu nanti jumlah nomor atomnya. Jadi nomor atom kiri ini harus sama dengan nomor atom yang di sebelah kanan. Kemudian berikutnya nanti di sini ada nomor massa. Jadi nomor massa yang di kiri juga harus sama dengan nomor massa yang ada di sebelah kanannya. Nah, di sini ada elektron. Jadi kalau elektron itu nilainya adalah E0-1. Nomor massanya 0, nomor atomnya -1. Kemudian ada neutron. Neutron ini nilainya adalah N10. Kemudian alfa. Jadi ada alfa. Alfa ini nilainya adalah 42. Berikutnya ada neutrino. Jadi kalau neutrino ini adalah partikel yang tidak memiliki massa. Jadi dia di sini partikel yang tidak memiliki massa maupun muatan listrik. Jadi nilainya tidak ada ya. Jadi sama kayak gamma ya kan, tidak memiliki massa maupun muatan listrik. Kemudian berikutnya ada proton. Di sini ada proton. Jadi kalau proton itu nilainya P11. Kemudian ada positron. Positron ini adalah elektron yang bermuatan positif. Oke, ini dia nilai-nilainya. Nah, kita langsung bahas ya. Jadi di sini ada 4Be menangkap, berarti ditambah. Kalau menangkap berarti tambah elektron. Berarti sini elektron itu tadi nilainya 0-1. Menghasilkan, nah berarti harus sama nanti. Nomor massanya 7 tambah 0 berarti 7. 4 tambah -1 berarti sini 3. Nah, di sini berarti nomor massanya harus sama juga, berarti 7. Kita cekin dulu yang ini. 2 alfa tambah neutron. Jadi kalau misalnya 2 alfa berarti seperti ini, ya kan? Alfa itu kan dia 4, 2. Berarti ini 2 ditambah neutron. Neutron itu adalah 1, 0. Berarti 2 kali 4 8 tambah 1 9. Udah salah. Di sini dia 7. Di sini yang atasnya 9. Berarti salah. Kemudian 7 3Li neutrino. Neutrino tadi dia tidak memiliki massa maupun muatan listrik. Jadi nilainya 0. Berarti atasnya 7, bawahnya 3. Oh, sama ya. Berarti di sini 7 3Li ditambah neutrino. Ini dia nilainya sama. Jadi ini 7 ditambah di sini 0 ya, karena dia tidak memiliki massa maupun muatan. Sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 10.
pada reaksi HS- ditambah H2O setimbang H2S ditambah OH-, ion HS- bertindak sebagai asam. Sebab menurut teori asam basa Arrhenius, suatu asam dapat menerima ion. Nah, untuk soal nomor 10 ini adalah teori asam basa. Jadi untuk soal nomor yang pertama ini adalah tentang asam basa menurut si yang namanya Bronsted-Lowry. Jadi kalau asam basa menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah dia sebagai donor proton atau H positif, sedangkan dia basa adalah akseptor proton atau H positif. Nah, jadi biasanya dalam asam basa Bronsted-Lowry biasanya adalah tentang pasangan asam basa konjugasi. Berarti kalau pasangan asam basa konjugasi ciri-cirinya adalah mirip. Berikutnya beda 1 H positif. Nanti H yang lebih banyak itu adalah asam, sedangkan H yang lebih sedikit adalah basa. Misalnya HS- ditambah H2O setimbang H2S tambah OH-. Jadi HS- miripnya sama H2S ya. H2O miripnya sama si OH-. Oke, di sini hanya 1, di sini hanya 2, berarti ini hanya lebih banyak. Berarti dia sebagai asam. Berarti ini sebagai asam konjugasi. Sedangkan di sini adalah basa. Di sini hanya 2, di sini hanya 1. Berarti dia asam, di sini adalah basa. Nah, katanya HS- bertindak sebagai asam, salah. HS- bertindak sebagai basa. Berikutnya teori asam basa menurut Arrhenius. Jadi kalau teori asam basa menurut Arrhenius, asam itu adalah yang menghasilkan ion H positif dalam air. Jadi asam adalah yang menghasilkan atau melepaskan, sama ya, yang menghasilkan ion H positif dalam air. Ini adalah definisi dari si asam. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah yang menghasilkan ion OH negatif dalam air. Menghasilkan ion OH negatif dalam air. Ini adalah basa. Katanya asam basa menurut Arrhenius, suatu asam menerima ion H positif. Salah ya. Jadi kalau dia menerima ion H positif itu tidak asam menurut Arrhenius, tapi dia basa menurut si Bronsted-Lowry. Berarti salah. Salah jawabannya adalah E. 11. Diketahui potensial elektroda standar. Ini data potensial elektroda standarnya. Berdasarkan data tersebut, yang dapat dioksidasi oleh Br2 adalah, berarti pertanyaannya di sini adalah yang dapat dioksidasi oleh si Br2. Nah, untuk soal nomor 11, ini materinya adalah tentang sel volta. Berarti gini kita urutkan dulu. Jadi dari deret volta itu kita urutkan dari yang namanya E0 yang paling kecil sampai E0 yang paling besar. E0 yang paling kecil ini adalah yang mengalami oksidasi, berarti E0 yang paling besar adalah mengalami reduksi. Kita cari di sini data E0 yang paling kecil itu adalah positif 0,54, yaitu I2, berarti kita tulis di sini I2. Kemudian Br2 urutan yang paling kecilnya, kemudian MnO2, berikutnya adalah Cl2, dan yang terakhir adalah si PbO2. Berarti yang terakhir adalah PbO2. Oke, ini urutannya. Nah,
Katanya adalah berdasarkan data tersebut yang dapat dioksidasi. Jadi gini dia, logam yang di sebelah kiri itu dapat mereduksi. Jadi catatannya di sini adalah logam kiri dapat mereduksi. Jadi dapat mereduksi logam yang di sebelah kanannya. Atau logam kiri, jadi logam kiri dioksidasi, karena yang kiri kan mengalami oksidasi. Jadi kalau yang kanan kan dia mengalami reduksi, berarti logam yang kiri bisa mereduksi, atau logam yang kiri dioksidasi. Jadi logam yang kiri ini adalah dioksidasi, logam yang kiri dioksidasi sama logam yang kanan. Berarti atau ini, logam yang kanan ini mengoksidasi, atau logam yang sebelah kanan ini adalah direduksi, gitu ya bahasanya ya. Nah, sekarang adalah sebenarnya ini mudah. Katanya adalah berdasarkan data tersebut yang dapat dioksidasi oleh Br2. Jadi Br2 ini berarti yang dapat dioksidasi, oleh si Br2. Nah, kita cek yang pertama adalah Pb2 positif menjadi PbO2. Berarti Pb di sini biloksnya adalah 2, PbO2 ini adalah 4 ya, karena O biloksnya adalah minus 2, berarti 4. Br2 ini PbO2, berarti Br2 mereduksi PbO2, atau ya kan, berarti ini Br2 mereduksi PbO2. Atau gini, PbO2 ini adalah mengoksidasi oleh si Br2. Pertanyaannya kan gini, berdasarkan data tersebut yang dapat dioksidasi oleh Br2. Br2 ini bisa mengapai? Bisa mereduksi yang di sebelah kanannya. Berarti Br2 ini mereduksi MnO2, mereduksi Cl2, mereduksi PbO2. Atau kalau katanya di sini adalah yang dioksidasi itu adalah Br2, berarti siapa yang dioksidasi oleh si Br2? Logam yang di sebelah kiri. Logam yang kiri yang dioksidasi oleh logam yang kanan. Berarti siapa yang di sebelah kiri oleh si Br2? Adalah si I2. Jadi gitu aja, I2. Berarti ini Cl- itu salah, Mn salah, I2. Berarti yang benar adalah 4 saja. Sehingga jawabannya adalah dodol. Seperti itu ya. Jadi logam yang kiri itu dapat mereduksi logam yang kanan, atau logam yang kiri dioksidasi logam yang di sebelah kanan. Karena pertanyaan yang dioksidasi oleh Br2, maka jawabannya adalah si I2. Seperti itu. Nomor 12. Logam alkali tanah berikut yang dapat bereaksi dengan air dingin adalah, nah ini adalah topik dari si kimia unsur. Jadi kalau kimia unsur itu, ini kebetulan ada barium, strontium, kalsium, dan magnesium. Ini adalah logam golongan 2 atau logam si alkali tanah. Jadi logam alkali tanah ada berelium, beca, mang, kasim, sore, bawa. Oke. Jadi ada berelium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Nah, logam alkali tanah jika direaksikan dengan air, jadi kalau misalnya si berelium ini Be, ini dia tidak dapat bereaksi dengan yang namanya air. Nah, kemudian kalau magnesium
ini bisa bereaksi dengan air. Tapi magnesium bereaksi dengan air, airnya harus air panas. Sedangkan kalsium, strontium, dan barium, ketiga-tiganya ini dia dapat bereaksi dengan air panas dan dingin. Logam alkali tanah berikut yang dapat bereaksi dengan air dingin adalah, berarti barium bisa Ba, strontium Sr bisa, kalsium Ca bisa, magnesium harus air panas. Berarti ini nggak bisa. Sehingga jawabannya adalah A. Diketahui reaksi 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O, delta H-nya sama dengan minus 483,6 kJ. Pernyataan berikut yang benar adalah: 1. Perubahan entalpi pembentukan uap air 483,6 kJ. 2. Pembentukan 1 mol uap air diperlukan 241,8 kJ. 3. Pembakaran 1 mol gas H2 diperlukan 241,8 kJ. 4. Pembentukan 2 mol air dilepaskan 483,6 kJ. Nah, untuk nomor 13, ini topiknya adalah mengenai yang namanya termokimia. Nah, di situ diketahui persamaan reaksinya adalah 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O, delta H-nya adalah minus 483,6 kJ. Ini persamaan reaksi ini adalah reaksi entalpi pembentukan. Jadi kalau entalpi pembentukan itu adalah satu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya, seperti itu. Jadi dibentuk dari unsur-unsurnya. Nah, yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan uap air. Benar, ini merupakan perubahan entalpi pembentukan uap air. Jadi ada air yang dibentuk dari unsur-unsurnya sebesar 483,6 kJ. Ini salah, karena ini adalah reaksi pembentukan uap air sebesar negatif 483,6. Berarti nomor 1 salah. Berikutnya, pembentukan 1 mol uap air. Nah, ini adalah entalpi pembentukan. Tapi yang dibentuk uap airnya sebanyak 2 mol. Dari mana? Dari sini. Ini menyatakan koefisiennya itu adalah 2 mol. Yang ditanya adalah 1 mol. Berarti supaya ini 1, maka persamaan reaksi ini harus kita bagi 2 atau kali setengah. Berarti persamaannya kalikan setengah. 2 kali setengah itu 1, berarti H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Jadi persamaan reaksinya semua dikali setengah. Delta H-nya juga kita kalikan sama setengah. Min 483,6 dibagi 2 itu adalah sebesar min 241,8 kJ. Nah, di sini benar 241,8, tapi katanya diperlukan. Tanda negatif ini menyatakan bahwasannya dia melepaskan atau dilepaskan. Jadi kalau misalnya diperlukan, berarti delta H-nya bernilai positif. Berarti ini salah. Pembakaran 1 mol gas H2. Oke, kalau yang ini adalah gas H2-nya dibakar itu sebesar 2 mol. 2 mol. Yang dibilang adalah 1 mol. Jadi kalau pembakaran 1 mol gas
H2. Jadi entalpi pembakaran itu adalah ketika ditambahkan oksigen. Nah, ini H2-nya yang dibakar itu adalah sebanyak 1. Nah, dibilang diperlukan, berarti ini salah. Karena dia seharusnya kalau pembakaran 1 mol H2 itu adalah dilepaskan atau melepaskan, ya kan? Sebesar 241,8 kilojoule. Ini diperlukan, berarti salah. Pembentukan 2 mol uap air dilepaskan. Kalau ini pada saat 1 mol, di sini adalah 2 mol. Pembentukan uap air dilepaskan 483,6 kilojoule. Ini benar ya, dilepaskan. Tanda negatif menunjukkan bahwasanya dia melepaskan atau dilepaskan. Sehingga yang di sini benar. Maka jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 14. Koloid berbeda dengan suspensi dalam hal 1. Ukuran partikel, 2. Homogenitas sistem, 3. Kestabilan sistem, 4. Gerak partikel. Baik, ini adalah topik dari koloid. Jadi koloid berbeda dengan suspensi dalam hal yang pertama, ukuran partikel. Jadi kita tinjau dulu. Kalau ukuran partikel itu, kalau koloid, ukuran partikel ya. Jadi ukuran partikel dari koloid ini lebih kecil ya. Jadi ukuran partikel koloid itu dia lebih kecil daripada si suspensi. Berarti perbedaannya ini berbeda ya dengan koloid dalam hal ukuran partikel. Itu benar. Karena ukuran partikel koloid lebih kecil dibandingkan dengan si suspensi. Nomor 2, homogenitasnya. Nah, kalau koloid itu adalah bersifat homogen. Jadi koloid ini bersifat homogen, sedangkan suspensi itu bersifat heterogen. Jadi kalau dia suspensi ini bersifat heterogen. Jadi sebenarnya kalau koloid ini adalah bersifat homogen jika kita lihat dengan kasat mata. Tapi kalau dengan ultra itu dia bersifat heterogen, gitu ya. Oke, berarti di sini homogenitas sistemnya ya benar berbeda. Koloid itu homogen kalau dilihat dengan kasat mata, tapi kalau dengan penyaring ultra dia heterogen, sedangkan suspensi ini bersifat heterogen. Yang ketiga adalah kestabilan sistem. Jadi kalau kestabilan sistem, koloid ini lebih bersifat stabil dibandingkan dengan si homogen. Maksudnya adalah dibandingkan dengan suspensi. Jadi suspensi ini dia bersifat tidak stabil. Kenapa dia bersifat tidak stabil? Karena suspensi ini dia nanti mudah mengendap. Suspensi itu dia mudah mengendap. Sedangkan si koloid ini adalah tidak mudah mengendap. Jadi contoh dari si koloid itu adalah seperti susu, kemudian habis itu adalah agar-agar, kemudian mayones dan lain sebagainya. Contoh dari suspensi ini seperti misalnya air kopi, kemudian ada air yang ditambahkan pasir, kemudian ada air yang ditambahkan terigu. Itu contoh dari si suspensi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gerak partikel. Jadi kalau koloid ini berarti nomor 3 benar ya, berbeda. Kemudian kalau gerak partikel, koloid ini dia memiliki gerak Brown. Jadi ada geraknya ini adalah gerak Brown atau gerak zigzag. Nah, gerak Brown atau gerak zigzag ini yang menyebabkan koloid itu menjadi lebih stabil. Sedangkan suspensi
suspensi karena ukuran partikelnya jauh lebih besar dibandingkan koloid, jadi suspensi ini tidak memiliki gerak Brown. Jadi suspensi ini tidak memiliki gerak Brown. Tidak memiliki yang namanya gerak Brown. Jadi gerak Brown ini adalah gerak zigzag, dia adalah sebagai penstabil, makanya koloid itu bersifat stabil. Oke, berarti ini benar, sehingga jawabannya adalah E, karena benar semua. Sebanyak 100 ml larutan Na2SO4 0,08 molar ditambahkan ke dalam 100 ml larutan BaNO3 2 kali 0,1 molar. Jika KSPbSO4 1 kali 10 pangkat minus 10, maka pernyataan berikut yang benar adalah untuk soal nomor 15, topiknya adalah mengenai sifat koligatif larut. Maksudnya adalah KSP, kelarutan dan hasil kali kelarutan ya, bukan sifat koligatif larutan. Yang pertama, larutan Na2SO4 sebagai Bragg pembatas. Nah, berarti untuk menentukan mana sebagai Bragg pembatas, di sini kita reaksikan terlebih dahulu antara Na2SO4 ditambah dengan BaNO3 2 kali. Ini menghasilkan BaSO4 ditambah dengan NaNO3. Setarain, ini Na-nya 2, berarti sini kita kali 2. Nah, berarti kita cari dulu molnya. Di sini mol dari si Na2SO4, rumus mencari mol itu adalah kalau diketahui volume sama molaritas kali volume. Berarti 0,08 dikali 100, ini adalah 8 milimol. Berikutnya kita cari mol dari si BaNO3 2 kali. Sama rumusnya, berarti 0,1 dikali 100 sama dengan 10 milimol. Kita buat mula-mula bereaksi sisanya. Nah, mula-mula dari si Na2SO4 itu adalah 8, BaNO3 2 kali adalah 10. Cara menentukan Bragg pembatasnya adalah mol dibagi koefisien yang paling kecil. 8 bagi 1 8, 10 bagi 1 10. Berarti yang paling kecil 8, sehingga dia habis 8. Di sini karena koefisiennya sama, berarti di sini juga sama 8. Di sini juga sama 8. Di sini adalah 16. Caranya 2/1 kali 8. Ini 1/1 kali 8. 1/1 kali 8. Maka di sini 8. Berarti sini jadi 2, di sini 8, di sini 16. Larutan Na2SO4 sebagai Bragg pembatas benar ya, karena dia yang habis. Bragg pembatas itu adalah yang habis. Konsentrasi Ba2 positif sisa. Oke, yang sisa berarti Ba2 positif yang sisa ada di BaNO3 2 kali. Tapi kalau Ba2 positif yang ada di sini itu adalah Ba2 positif yang terbentuk. Nah, yang sisa itu adalah BaNO3 2 kali. Kalau kita ionisasi adalah Ba2 positif ditambah 2 NO3 negatif. Kalau di sini 2 milimol, berarti di sini 2 milimol, di sini berarti jadi 4 milimol. Nah, berikutnya adalah yang ditanya konsentrasi. Rumus mencari konsentrasi dari si Ba2 positif itu adalah mol per volume. Nah, molnya di sini adalah 2 milimol. Ini volumenya dalam liter, tapi kalau di sini milimol, di sini boleh mililiter. Volumenya itu adalah 200 mili. Berarti di sini 200 mili, maka di sini adalah 0,01 molar atau 10 pangkat minus 2 molar. Berarti benar. Volumenya kenapa 200 mili? Kenapa tidak 100 mili? Karena ion Ba2 positif yang sisa, artinya ini setelah
mereka bereaksi atau bercampur, maka volumenya menjadi volume totalnya. Kemudian kelarutan BaSO4 dalam air murni, berarti kelarutan. Nah, BaSO4. Jadi BaSO4 jika kita ionisasikan ini menghasilkan Ba2 positif ditambah SO4 2 negatif. Jika di sini kelarutannya sebesar S, di sini S, di sini S, maka kita carilah harga KSP-nya. KSP sama dengan konsentrasi Ba2 positif dikali konsentrasi SO4 2 negatif. Nah, di sini konsentrasi Ba2 positif itu S, di sini juga S. S kali S, S kuadrat. Berarti S sama dengan akar dari KSP. Karena di sini kan KSP sama dengan S kuadrat. Berarti kalau S-nya adalah akar KSP. Berarti akar dari KSP, KSP-nya 1, 10 minus 10. Ini berarti ini adalah 10 minus 5. Berarti benar ya. Akan terbentuk endapan. Nah, apakah BaSO4 ini terbentuk endapan atau tidak? Berarti kita bandingin harga KC-nya. Jika harga KC-nya lebih besar daripada harga KSP, maka akan terbentuk endapan. Berarti mengendap. Kalau harga KC-nya sama dengan harga KSP-nya, berarti ini tepat jenuh. Artinya mulai terbentuk endapan. Berikutnya, jika KC-nya lebih kecil daripada KSP, maka yang terjadi adalah larut, artinya tidak mengendap. Nanti kita cek dulu. BaSO4 itu kan asalnya dari ion Ba2 positif sama SO4 2 negatif. Jadi gini, KC kita lihat, kita tentuin dulu harga KC-nya, konsentrasi Ba2 positif dikali SO4 2 negatif. Nah, Ba2 positif itu kan asalnya dari sini tadi, dari si Ba. Kemudian SO4 2 negatif asalnya dari sini. Berarti di sini kita tentuin dulu. Berarti di sini kita tentuin dulu yang namanya molaritas. Nah, rumus molaritas itu kan mol per volume. Nah, ini kan BaSO4 kan terbentuk ketika mereka sudah bercampur. Berarti kita tentuinlah molnya. Molnya itu udah ada tadi ini ya. 8, berarti sini 8 milimol per volumenya adalah sudah volume campuran, karena BaSO4 ini terbentuk kan ketika mereka bercampur. Berarti volumenya sudah campuran, berarti 100 tambah 100, berarti sini jadi 200. SO4 itu asalnya dari sini. Oke, maaf, kebalik nih. Ba dari sini 10 ya. Ini 10, maaf. Ini 10. SO4 2 negatif dari sini 8. Nah, ini sama, berarti per 200. Berarti di sini adalah 5. Ini habis, berarti 5, 10 minus 2 ya. 5, 10 minus 2. Kemudian di sini adalah 4, 10 minus 2. Berarti ini jadi 2 kali 10 minus 3 ya kan? Ini 20, 10 minus 4, berarti 2, 10 minus 3. Ya udah, harga KC-nya 2, 10 minus 3. Harga KSP-nya 1 kali 10 minus 10. Berarti ini KC, ini KSP. Berarti kesimpulannya harga KC lebih besar daripada harga KSP. Sehingga larutannya akan terbentuk endapan atau mengendap. Nah, di sini akan terbentuk endapan BaSO4 benar, sehingga jawabannya adalah yang E. Baik, demikian pembahasan soal SNMPTN 2008 kode 302. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Terima kasih.